Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saudara sedang bersama Advent Vision Media Ministry dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Dr. Grace Rantung. Para pendengar, program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang menjadi favorit. Dengan tuntunan Roh Kudus, kehidupan banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab yang ke-46 dengan judul Ia Dimuliakan. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar, pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Dan kita tetap bersama dengan Dr. Alvin Rantung sebagai narasumber. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan saya juga masih ditemani oleh Ibu Jenny Tarikan. Shalom Bu Jenny. Shalom Dr. Grace. Dan Ibu Doli Rumagit. Shalom Ibu Doli. Shalom Dr. Grace. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, Dr. Alvin akan melanjutkan ringkasan bagian yang kedua dari bab yang ke-46. Silakan Dr. Alvin. Baik para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari lanjutan kembali dari buku Kerinduan Segala Zaman bab yang ke-46 ini dengan judul Ia Dimuliakan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran Tuhan dalam Injil-Mu yang akan kami bahas pada saat ini, yaitu dalam buku Injil Matius, Markus, dan Lukas tentang ketika Yesus dimuliakan. Biarlah hati kami terangkat untuk melihat kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami manusia. Biar hati kami dimenangkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti kebenaran Yesus pada saat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus telah menceritakan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya, Ia telah membawa mereka beserta dengan Dia supaya mereka dapat bersatu dengan Yesus di dalam doa. Tapi pada saat itu Ia sedang mendoakan mereka dengan doa yang sungguh-sungguh untuk mereka punya pengertian. Tapi mereka juga masih bergumul. Juru selamat telah melihat kemurungan di wajah murid-muridnya. Dan Dia rindu untuk meringankan kesedihan mereka dengan satu jaminan, bahwa iman mereka tidak sia-sia. Bukan itu saja, bahkan supaya ke-12 murid itu dapat menerima pernyataan yang hendak diberikannya. Tapi pada malam itu, hanya ketiga murid yang menyaksikan duka citanya di Getsemani yang nanti akan dialami, yang dipilih Yesus untuk menyertai Dia ke gunung, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sekarang beban doa Yesus ialah, yang diberikan kepada murid-muridnya ini adalah untuk ditunjukkan kemuliaan yang dimilikinya oleh Bapanya, yang mereka harapkan sebelum dunia ini diciptakan, supaya kerajaan kemuliaan itu dinyatakan kepada mata manusia, dan supaya murid-muridnya dikuatkan untuk memandangnya. Seperti yang kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-28. Ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini," dari 12 murid Yesus itu, "ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Artinya, murid-murid dari khususnya 3 murid ini akan menyaksikan kemuliaan Yesus sebagai Raja. Tetapi sebelum mahkota diperoleh, kembali lagi firman Tuhan mengatakan, harus ada salib. Seperti yang firman Tuhan sampaikan dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku untuk mendapatkan kemuliaan tadi, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bukannya penobatan Yesus sebagai Raja yang akan mereka lihat pada malam itu, melainkan kematian yang akan dilaksanakan di Yerusalem. Itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan dan perbincangan mereka dengan Yesus. Saudara-saudaraku, dengan menanggung kelemahan manusia dan dibebani dengan kesusahan dan dosa manusia, Yesus berjalan sendirian di tengah-tengah manusia. Ketika kegelapan ujian datang menimpa Yesus,
Ia berada dalam kesepian jiwa, dalam suatu dunia yang tidak mengenalnya. Murid-muridnya yang kekasih sekalipun, yang sangat dipengaruhi oleh kebimbangan dan kesusahan, serta harapan mereka yang penuh ambisi itu, tidak memahami rahasia tugas Yesus ketika Yesus datang pertama kali. Ia tinggal di tengah kasih dan persekutuan surga. Tapi Yesus datang ke dunia ini yang telah diciptakannya. Ia berada di dalam kesepian. Sekarang surga telah mengirim utusan-utusannya kepada Yesus. Bukannya para malaikat-malaikat, melainkan manusia yang telah menanggung penderitaan dan kesusahan, dan yang dapat menaruh simpati kepada juru selamat dalam ujian hidupnya di atas dunia ini. Siapa mereka? Yaitu Musa dan Elia, di mana mereka telah bekerja bersama-sama dengan Kristus. Mereka telah turut mengambil bagian di dalam keinginannya untuk keselamatan manusia. Kalau saudara baca dalam Keluaran 32 ayat 32, Musa telah memohon bagi Israel kepada Tuhan. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Luar biasa apa yang Musa sampaikan ini. Dia memohon kepada Tuhan untuk keselamatan orang Israel yang benar-benar keras kepala dan tegar tengkuk, walaupun namanya sendiri dihapus dari buku kehidupan. Elia mengalami kesepian jiwa karena selama 3,5 tahun kelaparan, ia telah menanggung beban kebencian bangsa itu serta celaka yang harus mereka hadapi. Elia telah berdiri sendirian bagi Allah di atas gunung Karmel. Ia juga telah melarikan diri sendirian ke padang belantara dalam keadaan sedih dan putus asa, dikejar-kejar untuk dibunuh. Orang-orang ini, Musa dan Elia, yang telah dipilih lebih daripada setiap malaikat yang ada di sekeliling takhta surgawi, telah datang bercakap-cakap dengan Yesus mengenai peristiwa penderitaannya dan penguburan dia, serta kebangkitannya dari jaminan dan simpati surga. Saudara-saudaraku, harapan dunia, keselamatan setiap manusia merupakan beban diskusi wawancara di antara Musa, Yesus, dan Elia pada saat itu. Tapi bagaimana dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Karena mereka tidak dapat menahan kantuknya. Mereka hanya mendengar sedikit saja dari apa yang dibicarakan oleh Yesus dengan utusan-utusan surga ini. Mereka gagal berjaga-jaga dan berdoa seperti yang Yesus harapkan. Mereka tidak menerima apa yang hendak diberikan Allah kepada mereka. Suatu pemahaman tentang salib dan kemuliaan yang mengikutinya setelah itu. Suatu pengetahuan tentang penderitaan itu, tetapi kehidupan kekal yang mengikutinya. Saudara-saudaraku, murid-murid ini, mereka telah kehilangan berkat yang seharusnya menjadi bagian mereka oleh mengambil bagian dari pengorbanan dirinya. Murid-murid itu lambat percaya, kurang menghargai harta yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Harta surga yang tak terhitung, tak terukur luasnya, betapa indah kekayaan itu telah datang kepada saudara dan saya. Tinggal bagaimana kita mau memilih untuk mau berjaga-jaga dan berjalan bersama Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Dr. Alvin, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Sebelum mahkota perlu ada salib. Dan kehidupan bersama Yesus akan sangat mungkin dikelilingi pergumulan. Karena Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, lalu ikut aku. Mari para pendengar, kita miliki keselamatan dalam pengalaman mempelajari hidup Yesus Sang Juru Selamat yang berbelas kasihan itu. Bersama kami Advent Vision Media Ministry. Kami berharap pendengar terus bergabung dalam pembahasan kali ini, bab yang ke-46, Buku Kerinduan Segala Zaman. Bila saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. para pendengar yang dikasihi Tuhan, saudara masih terus bersama program Kerinduan Segala Zaman yang mengkompilasi kisah kehidupan Yesus dari keempat penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Baiklah Dr. Alvin, Ibu Doli, Ibu Jenny, kita masuk ke dalam diskusi, tapi biasanya saya suka memberikan komentar. Yang pertama, tentang saya masih mengingat lanjutan dari pembahasan kita yang lalu bahwa Yesus menggunakan waktu sepanjang malam untuk berdoa. Dan kalau kemarin saya memberikan komentar, dia menangis
dengan tangisan suara yang keras mendoakan murid-muridnya yang imannya itu sedang goncang karena dia baru beritahukan. Yesus kan memberitahukan penderitaannya kepada murid-muridnya 4 kali. Ini pertama kali. Kemudian hal yang kedua yaitu dia berdoa untuk mendapatkan kekuatan dari Allah Bapa. Karena ternyata hidupnya di dunia ini meskipun dikelilingi oleh murid-muridnya, dia hidup kesepian. Itu sangat menyentuh. Jadi para pendengar sekalian, jika ada yang merasa sedang kesepian, tidak punya teman yang mengerti saudara, datanglah kepada Yesus. Seperti Yesus juga datang dan berdoa kepada Bapa. Nah, Dr. Alvin, kalau tadi dikatakan tentang Elia dan Musa, tadi dijelaskan bagaimana Elia itu mewakili orang yang hidup, kemudian Musa itu mewakili orang yang mati. Saya tertarik kalau kita kilas balik ke pengalaman Musa. Dia kan berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia 40 tahun dia menjadi pemimpin orang Israel dan tidak mudah. Mau memimpin bangsa yang keras tengkuk sampai mereka itu menyembah berhala. Tapi dia meminta waktu dia mau mati kan. Tuhan kan janji bawa sampai ke tanah Kanaan. Tapi doanya tidak dikabulkan Tuhan. Ini doa Musa ini. Nah, apa pelajarannya buat kita? Apa? Benar, apalagi doa kita dengan segala kelemahan. Musa kan mewakili Tuhan ya. Kira-kira kenapa ada kekuatan yang saya yakin bisa kita dapatkan dan para pendengar juga dapatkan melalui kehidupan Musa yang menjadi wakil dari surga untuk menunjukkan kemuliaan Yesus. Ya, baik. Kalau kita lihat Musa waktu dia mati, dia tidak lihat dirinya di tanah Kanaan. Dia juga tidak melihat bangsanya masuk tanah Kanaan. Dia tidak lihat semuanya masuk tanah Kanaan dan dia mati. Dia tidak menikmati dan juga dia belum lihat langsung. Kalau mungkin saja dia mati belakangan contohnya. Dia di Gunung Pisgah terus dilihat itu bangsa Israel lewat Sungai Yordan dan masuk. Ini dia belum lihat semuanya. Dia belum lihat semua yang dijanjikan. Iya, belum lihat. Belum lihat apa yang dijanjikan Tuhan itu. Dia tidak merasakan tanah Kanaan. Tetapi ketika dia mati dalam pengharapan kepada Yesus, walaupun dosanya mungkin hanya kecil, sedangkan orang Israel dosanya banyak banget, besar banget, bahkan sampai bikin patung dan lain sebagainya, ya kan? Tapi ketika dia mati dan dia dibangkitkan, dia bukan hanya dapat tanah Kanaan duniawi, dia dapat tanah Kanaan surgawi. Tapi bukan cuma itu, ketika surgawi, apakah dia injak tanah Kanaan duniawi? Dia ingat peristiwa pelajaran kita saat ini. Dia turun ke atas bukit di Israel, di tanah Galilea. Dia bukit itu tanah Israel kan? 15 abad lalu dia lihat hanya dari Bukit Nebo. Di Bukit Nebo dia lihat ke sana. Kapan saya bisa masuk? Sekarang dia dapat semua. Dapat surga, dapat juga lambang daripada injak kaki di dunia ini akan jadi dunia baru tentunya. Ya. Itu berarti kita harus selalu yakin janji Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikir. Musa kan nggak pikir bahwa dia akan dibangkitkan. Dan dia tidak tahu bahwa dia akan ke surga kan. Betul. Ini juga pengalaman mungkin kita. Bagi kita mungkin banyak ibu yang pikir anaknya kenapa punya beban masalah kok dia terikut dengan kondisi dunia ya segala macam ya. Kenapa dia nggak mau pergi ke gereja, nggak mau baca firman Tuhan. Jangan lupa berdoa. Seringkali mungkin kita tidak lihat jawaban kita sampai kita mati. Tapi kita di surga lihat, kenapa anak saya sudah di sini? Ada di surga. Ternyata diselamatkan. Doa yang seperti Musa inilah yang jadi doa pergumulan kita. Karena itu jangan pernah berhenti untuk berdoa. Meskipun kadang-kala Tuhan menjawab kita tidak, tapi Dia menyediakan yang lebih baik daripada apa yang pernah kita pikirkan. Oke, Ibu Jenny silakan. Dr. Alvin, terima kasih. Saya mau bertanya. Kayak sekarang, seperti kita tahu murid-murid Yesus itu setiap hari bersama Yesus. Tapi mengapa murid-murid ini tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan tentang penderitaannya? Padahal mereka sudah percaya. Dan mereka kan setiap hari dengan Yesus. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ibu Jenny. Kita lihat murid-murid bersama Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Mereka sudah tua. Mereka dari lahir dididik di Ka'bah, di sinagog-sinagog oleh para imam dengan tradisi-tradisi mereka, meyakinkan bahwa yang akan datang nanti adalah Mesias yang akan menjadi raja. Itu yang selalu digembar-gemborkan, yang akan menguasai dunia ini, mengembalikan Israel kepada kedudukan yang sebenarnya, menjadi terkenal di dunia ini, sebagaimana janji kepada Abraham, akan menjadi bangsa yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang selalu didengung-dengungkan oleh para rabi. Ini sudah tertanam dari tradisi demi tradisi.
Sehingga ketika Yesus datang, mereka sudah harapan sudah muncul dalam pikiran benak mereka bahwa orang ini akan menjadi powerful banget karena dia bisa menyembuhkan orang, membangkit orang mati, memberi makan. Semua perlengkapan dunia ini pasti sudah ada sama Yesus. Ya kan? Kalau dia akan kerajaan aman. Kalau perang, kalau tentara-tentara dikepung, dia kasih makan. Ya kan? Enak semuanya. Ada luka, sembuh. Kalau mati, bangkit. Jadi ini manusia super. Dilihat Yesus. Tapi ketika Yesus bilang penderitaan, dia bilang aneh ini. Orang so super begini kok mau mati. Mereka nggak bisa ngerti. Orang yang bisa membangkitkan orang mati, tapi dia harus mati. Kita kan nggak mengerti. Nah, semuanya hanya oleh karena mereka punya kepentingan. Mereka lupa bahwa keselamatan tadi hanya melalui jalan penyangkalan diri dan salib tadi. Dan ini yang mereka tolak. Mereka hanya mau jalan mengikuti Yesus, jalan yang senang-senang saja. Jadi pengalaman bagi kita, kalau kita mau mengikuti Yesus hanya untuk dapat senang-senang, setan akan peluk kita, akan tangkap kita. Tapi bila mana kita mengikuti Yesus dengan jalan penderitaan melalui salib, penyangkalan diri, kita akan mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Menarik sekali para pendengar sekalian, saya yakin saudara sedang bersama dengan kami dalam membahas kali ini bab ke-46. Silakan Ibu Doli. Terima kasih Dr. Alvin. Ada dikatakan tadi bahwa tiada mahkota tanpa salib. Aduh, indah sekali. Karena Elia, dia kesepian ya waktu itu. Dia berjalan sendiri 3 tahun waktu dikutuk oleh bangsa karena kelaparan ya. Kemudian di Mount Carmel dia hanya sendiri berjuang sendiri. Tapi tidak ada mahkota tanpa salib. Dan saya percaya Dr. Alvin, apa juga kita akan mengalami itu. Mungkin ada penderitaan dalam dunia. Tapi kita menantikan mahkota yang Tuhan sediakan. Bisa dijelaskan lebih lanjut kepada kami, Dr. Alvin? Oke. Baik. Seperti apa yang Yesus katakan tadi, bahwa untuk mau mengikuti Yesus harus sangkal diri dan pikul salib, ya kan? Sangkal diri adalah langkah pertama. Sangkal diri adalah bagaimana kita mau menyangkal dari kecenderungan kita yang sudah berdosa ini. Itu tidak mudah, Ibu Doli, ya kan? Kita senang marah, kita senang dipuji-puji kesombongan, kita senang kita punya harga diri, cinta diri kita diberi makan. Itu tidak mudah untuk mau dialihkan menjadi rendah hati, menjadi lemah lembut, sabar. Itu tidak mudah, itu sangat sukar. Tapi kita harus belajar untuk itu. Dan untuk belajar mempertahankan itu dan menghilangkan itu dan menggantikan dengan jalan kemuliaan seperti yang kita akan hadapi nanti adalah salib. Apa ini salib? Salib adalah sesuatu beban yang akan diberikan oleh orang lain kepada kita. Sama seperti Yesus. Salib yang Yesus pikul nanti itu bukan salibnya dia. Itu salibnya Barabas yang dia gantikan. Tapi dipaksa untuk dipikul Yesus. Seringkali ketika kita mengikut Yesus, ada begitu banyak salib, batu sandungan. Mungkin datang dari anak kita sendiri, datang dari orang tua kita, datang dari suami, datang dari istri. Makanya tidak heran ketika Yesus datang dengan kemuliaannya, orang-orang yang memberikan salib ini akan dipisahkan. Suami dipisahkan dari istri, orang tua dengan anak. Tidak ada yang bisa menarik orang lain, menyelamatkan orang lain. Semuanya hanya melihat kepada Yesus. Oleh karena itu, salib ini juga kadang-kala orang dari gereja, tempat sekerja, memberikan kita kesulitan, kesusahan yang membuat kita berbeban berat. Apalagi menghalangi kita terhadap pengenalan kita akan Yesus. Ketika kita mempertahankan prinsip kebenaran firman Tuhan, kita dianggap aneh. Ketika dunia pada korupsi, lalu kita berdiri pada prinsip tidak pada firman Tuhan yang tidak boleh mencuri, tidak boleh. Kamu ini aneh. Semua dunia sudah ikut-ikut gini, kok kamu enggak? Kita dihentikan dari pekerjaan mungkin. Kita ditolak dari keluarga ketika mengenal kebenaran firman Tuhan. Tetapi jangan khawatir. Janji Tuhan, ada kemuliaan di atas semuanya itu. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan terakhir, Dr. Alvin. Tadi kan sudah disampaikan bahwa murid-murid itu kehilangan momen seperti yang Ibu Doli tadi katakan karena mereka tertidur. Nah, kalau kita cermati, di sini dikatakan bahwa murid-murid Yesus itu mereka berdoa. Pertama berdoa, kemudian mereka kan ngantuk, tapi mereka berusaha nahan. Karena udah nggak tahan, mereka pun akhirnya tertidur. Sehingga mereka kehilangan momen. Nah, bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam itu kan akhirnya mereka kalah, mereka kehilangan banyak berkat di situ. Sehingga pada waktu Yesus disalibkan, mereka itu, iman mereka jatuh. Nah, bagaimana supaya kita bisa berdoa dan bisa bertahan? Karena tentu saja Yesus mengharapkan mereka datang menguatkan dia dan sampai bisa menang bersama-sama. Untuk bisa bertahan dan berdoa seperti bagaimana Yesus, kita harus mempunyai pengalaman di mana kita sendiri harus mengalami penderitaan. Ya, kalau kita lihat murid
Ya, semua murid tidak siap ketika sampai Yesus mati, sampai Yesus bangkit sekalipun. Tapi hanya ada satu orang yang siap untuk kematian Yesus, yaitu Maria Magdalena. Kenapa? Karena dia sudah hampir mau mati, hampir dilempar batu dan tidak ada jalan keluar. Ketika itulah Yesus sebagai penyelamatnya. Jangan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena semua orang yang berbuat dosa ini, Yesus berkatakan, semua orang yang berbuat dosa, siapa yang tidak berbuat dosa, dia yang pertama kali melempar perempuan ini dengan batu. Tapi dia tahu, hanya satu orang yang tidak berdosa yang boleh melempar dia dengan batu sampai mati, yaitu Yesus sendiri. Karena Yesus tidak berdosa, tapi Yesus tidak melakukannya. Inilah yang membuat dia suatu pengharapan yang bisa berdiri untuk berdoa bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Dr. Alvin untuk pembahasan bab yang ke-46, Ibu Doli dan Ibu Jenny. Para pendengar sekalian, jangan khawatir. Oleh karena Yesus telah menanggung kelemahan manusia dan telah pernah dibebani kesusahan dan dosa. Yesus pernah mengalami kesepian selama ia ada di dunia, sehingga Yesus akan dapat mengerti ketika kita mengalami pergumulan yang sama. Dan janji Tuhan dalam Efesus 3 ayat 20, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Mari para pendengar sekalian alami kekuatan rohani dalam mempelajari kehidupan bersama Yesus dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan kali ini. Bila ada komentar, pertanyaan bahkan permohonan untuk didoakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. berikut ini Dr. Alvin akan memberikan kesimpulan untuk bab 46. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memiliki kemuliaan Yesus, hanya ada dua langkah dalam mengikut Yesus, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Tidak ada jalan yang lain, hanya sangkal diri dan pikul salib. Bila mana saudara-saudara memiliki pergumulan, baik di dalam rumah tangga, hubungan di antara suami istri, hubungan di antara orang tua dan anak-anak, hubungan di antara kita dengan orang tua, hubungan dengan sahabat-sahabat, masalah dalam pekerjaan, masalah di dalam kesehatan kita yang sedang terganggu, masalah di dalam pergaulan sosial kita, jangan khawatir bahwa jalan yang kita sudah lalui ini telah dilalui oleh Yesus dan menjadi kemenangan bagaimana Dia yang tunjukkan kepada kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk keselamatan dan jalan keluar terhadap berbagai problema kehidupan kita yang kami sering alami di atas dunia ini. Kami bersyukur bahwa Yesus yang sudah menang. Kemenangan yang sama telah diwakilkan juga kepada Musa dan Elia yang memberikan kami pengharapan. Memiliki tabiat seperti Engkau. Kami mau berjalan bersama Engkau, bergumul bersama Engkau di tengah-tengah penderitaan yang kami sedang alami di atas dunia ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar sekalian, kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus menjadi bagian para pendengar sekalian. Dan kami selalu rindu untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab ke-47 dengan judul pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.